Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Dibohongi. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu adalah ya dan amin. Untuk itu biarkanlah kami tinggal di dalam kebenaran firman-Mu supaya langkah kehidupan kami tidak tersesat. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 119 ayat 140. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Kekasih-kekasih Tuhan, suatu keadaan yang paling tidak mengenakan dalam hidup kita ini adalah ketika kita dibohongi. Apalagi yang membohongi kita itu adalah seseorang yang punya peran penting dalam hidup kita. Maka akan membuat hati kita ini merasa tersakiti, terpukul dan kecewa. Kebohongan itu ternyata tidak hanya bisa membuat orang lain tersakiti, terpukul dan kecewa saja. Namun bisa juga mengakibatkan orang lain mengalami kesengsaraan. Contohnya begini saudaraku. Ada orang yang siang malam mencari nafkah dan sedikit demi sedikit disisihkannya uangnya dan ditabung. Suatu ketika datanglah temannya meminjam uang kepadanya dengan alasan sangat terdesak. Karena sudah mengenal baik dan percaya kepada temannya itu, maka dia meminjamkan uangnya yang sudah dikumpulkannya sedikit demi sedikit bertahun-tahun kepada temannya itu. Kemudian tibalah janji temannya itu untuk pelunasannya. Namun janji tinggallah janji. Dia sudah menanti hari, bulan, tahun. Ternyata temannya itu tidak datang. Temannya itu sudah membohonginya, membawa kabur uangnya tanpa kembali lagi. Betapa sedih, kecewa, menyesal, marah dan lain sebagainya yang dia rasakan. Itulah saudaraku ketika kita mengharapkan janji dari manusia. Karena manusia penuh dengan kebohongan, penuh dengan kekecewaan dan janjinya tidak pasti. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Yesaya 2 ayat 22. Itulah janji yang diucapkan manusia saudaraku, penuh dengan kepalsuan dan ketidakpastian. Namun beda lagi dengan janjinya Tuhan. Janji Tuhan itu adalah janji yang pasti. Namun untuk melihat penggenapan janji Tuhan itu dibutuhkan kesabaran dan kesetiaan. Ingat saudaraku, waktunya Tuhan bukanlah waktu kita. Tetapi yang pasti janjinya akan digenapi pada kita. Mazmur 12 ayat 7 mengatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudaraku, kalau hari ini saudara sedang menanti janji Tuhan yang akan memberi pengharapan, pertolongan dan pemulihan bagi saudara, bersabarlah dan bertekunlah dalam doa. Kadangkala untuk menerima janji Tuhan itu ada harga yang harus kita bayar saudaraku. Kalau saudara mungkin berpikir seperti ini, aku ini kan sudah setia, sudah pelayanan, setiap hari sudah merenungkan firman-Nya. Kapan Tuhan mengabulkan doaku? Kapan janji Tuhan tergenapi atasku? Kapan masalahku akan diselesaikan oleh Tuhan? Saudaraku, mungkin harga yang sudah saudara bayarkan itu masih kurang. Harga yang sudah saudara bayarkan kepada Tuhan itu dibutuhkan waktu lagi dengan kesetiaan saudara sampai janji itu terbayar lunas. Dan percayalah saudaraku, Tuhan tidak akan membohongi kita. Janjinya pasti akan ditepatinya. Dikatakan dalam Mazmur 18 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang
yang berlindung padanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami tahu Engkau tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu, sebab Engkau tidak bisa berbohong. Untuk itu kami sandarkan seluruh pengharapan kami kepadamu, karena kami percaya Engkau pasti menggenapi janji-Mu atas kami, seturut dalam kehendak-Mu dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.